mati gaya, dan kezaliman kita. Mengapa kita sering kesulitan ketika hendak menyampaikan atau menuangkan ide, gagasan, dan pikiran kita? Baik ketika hendak menulis atau bicara di depan umum, bingung harus menulis apa atau menyampaikan apa. Pikiran terasa buntu, istilah anak muda kita, mengalami mati gaya. Persoalan-persoalan ini sebenarnya paling sering muncul pada kuliah jurnalistik di kelas saya. Namun tak menutup kemungkinan ini juga terjadi dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita acap kali mengalami mati gaya, di mana seseorang tidak memiliki kesanggupan untuk berbuat, kehabisan ide atau akal, tidak berkutik dan sebagainya. Kita sering tak menyadarinya jika ini bisa saja terkait kebiasaan kita yang menzalimi diri kita sendiri. Tidak adil sama sekali, di mana pada dasarnya manusia itu terdiri dari jasmaniah dan rohaniah. Namun kita terbiasa hanya peduli dengan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah saja, sementara lupa memenuhi kebutuhan rohaniah kita. Kita hanya sibuk dengan makanan-makanan dan gizi jasmaniah, sementara rohaniah dibiarkan kelaparan atau hanya diberi makanan-makanan sampah. Disinilah letak kezaliman kita sesungguhnya. Sementara menurut Harnowo dalam bukunya Mengikat Hikmah Bandung Kaifa 2001, menulis dan bicara yang bermakna lebih kepada kegiatan rohaniah. Makanya apa yang keluar dari diri kita merupakan cerminan dari kita. Analoginya sederhana, teko yang kosong tak akan bisa mengeluarkan air di gelas kita. Begitu juga jiwa dan rohani yang kosong tak akan bisa menuangkan ide dan gagasannya. Sejalan dengan itu, teko yang berisi comberan mana mungkin bisa menuangkan air pelepas dahaga, pasti akan mengeluarkan comberan juga. Intinya, berlaku adillah pada diri kita. Jika selama ini kita begitu gelisah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kita, gelisah jugalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohaniah kita. Ketika jasmaniah kita butuh makanan dan asupan gizi yang teratur, sesungguhnya rohaniah kita pun demikian. Namun tentu saja makanan dan asupan gizi jasmaniah dan rohaniah itu berbeda. Bicara makanan dan asupan gizi jasmaniah, Anda pastilah lebih tahu dibanding saya. Namun bicara makanan dan asupan gizi rohaniah, Harnowo dalam buku yang sama secara gamblang telah menguraikannya. Ternyata membaca adalah salah satu makanan pokok rohaniah. Mungkin karena itu juga dalam Islam ayat yang pertama turun adalah perintah membaca. Lalu apakah membaca itu hanya aksara? Inilah yang perlu kita dudukkan bersama. Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran Mizan 1992 secara menarik menafsirkan Iqra sebagai menghimpun. Bila dikaitkan dengan dunia teks, maka seruan Iqra itu mengajak kita untuk menghimpun makna. Artinya, ketika kita membaca aksara namun tak ada yang terhimpun di sana, belum tentu dikatakan membaca secara makna. Sisi lainnya, ketika kita melihat sebuah fenomena, namun kita menemukan banyak makna yang terhimpun dari fenomena tersebut, bisa jadi itulah yang dikategorikan membaca. Jadi, mari penuhi makanan dan asupan gizi rohani kita, sebagaimana kita memberikan makanan dan asupan gizi jasmaniah kita. Berlaku adillah, jangan lagi menzalimi diri kita. Makanan rohani itu tak mesti di bangku-bangku sekolah atau kuliah, namun menghimpun makna bisa dari mana saja selama kita mau mengolah dan memengutinya.
Salam mengikat hikmah, memungut remah-remah hikmah di sekitar kita. Teman-teman, jika channel ini bermanfaat, mohon like dan subscribe.